Mudah-mudahan apa yang dimakan sama mereka yang lewat ya, pejuang keluarga di rumah makan gratis kita juga jadi keberkahan buat mereka dan jadi doa buat dua anak kita. Ini jadi anak kita ya? Ya iya loh, jangan kepanek dhewe ngono wae. Loh, aku bilang dua anak kita loh. Anake wong yo. Berame-rame nih ini. Kerjasamane. Oh iya, kerja. Masa iki mbuh anake sapa ya? Oh, anak. Iya. Ya kudu anake dhewe. Iya. Kan diomelin kita main. Masa kaya ngono. Iki umat loh ya. Iya. Oh, utuh iki Laila. Umat manusia. Kambingnya galak gak sih? Mau ODGJ berani, kambing gak berani. Mbak. Laila. Nih, bismillah. Laila tuh, lihat tuh Laila. Ikannya ya. Aduh, aku takut. Kasian. Oke guys, tuh mau dipotong dulu mbaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih kita udah sampai di Yayasan Rumah Ceria yang lokasi tepatnya ada di Bekasi guys. Hari ini insya Allah kita mau akikah Dedek Maulana. Jadi Dedek Maulana ini maaf, anaknya Lia, bukan anaknya Lia, anaknya Lia yang Down syndrome guys. Kalian bareng sama Dede Laila. Alhamdulillah. Dede Laila karena waktu itu kita belum tahu Dede Laila udah akikah atau belum guys. Jadi biar lebih afdol kita akikahkan aja kembali. Kita ya, Mbak Ayah. Assalamualaikum. Ini Dede mau mana ya? Ini Dedek, ini kakak apa Dedek? Nih, tuh. Udah gede. Iya. Laila. Laila. Nih. Taliman sama Mas sama Dedek. Bisa. Waktu di rumah lupa ya. Halo, assalamualaikum. Laila. Selamat datang. Apa kabar? Siapa? Sehat, alhamdulillah. Selamat datang juga. Oh iya. Alhamdulillah. Iya, duduk ya. Laila. Capek-capeknya kan? Iya. Kita habis dari Surabaya. Yang itu yang tiba-tiba begitu ditukar jadi ganteng itu, Pak siapa yang dibikin rumah? Oh, Pak Juni. Oh iya. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Nah, Ini Yusuf, mana Yusufnya? Ya sini ya. ini Laila duduk. Cantik. Aduh. Sini nak duduk semua nak. Di mana ini? Di mana sayang? Dulu Dede pernah tinggal di sini ya 2 malam ya. Ingat gak, Dek? Masya Allah. Sehat semua ya teman-teman. 1 bulan keliling-keliling, banyak cerita macam-macam. Banyak pengalaman yang tidak diduga. Tidak diduga. Aduh. Kita ini punya kejutan yang luar biasa. Tiba-tiba kita punya kambing banyak. Oh, alhamdulillah. Dia rezekinya anak-anak dan
rezekinya ini juga termasuk. Karena apa? Karena akikahnya di sini punya kambing makan daging kambing. Alhamdulillah. Jadi ada orang baik. Sebelum Lebaran dia datang ke sini. Saya cerita tentang rumah tempe. Saya bilang nanti ini tempenya, limbah tempenya nanti buat maggot, buat ini sampai runtutan akhirnya tuh kambing. Jadi pengen punya kambing Kak Iman, dia pengennya begitu, saya bilang. Tapi tiba-tiba kata dia, udah katanya nggak usah mikir ikan, nggak usah mikir maggot, langsung aja kita beli kambing katanya. Besok saya antar kambing ya, diantar 6 ekor kambing sebelum Lebaran. Habis Lebaran orangnya datang lagi, ngelihat kambingnya bagus-bagus, segar-segar, dia senang. Aku antar lagi ya Kak Iman kambingnya, oh iya boleh. Coba diantar berapa? 93 ekor kambing. Nah, alhamdulillah plus bingung. Mau ditaruh di mana coba? Orang kan mau miara kambing itu pertama Tempatnya. niat dulu ya. Habis niat bikin tempatnya, terus persiapan kandangnya, pakannya, baru kambingnya. Ini kambing dulu, baru kita ngumpulin niat, baru bikin tempat. Aduh ya Allah. Jadi Dan banyak dong kambingnya. alhamdulillah jadi banyak kambingnya. Nah, bisa tepuk tangan. Jadi Dede Maulana Yusuf yang waktu itu ada di rumah. Iya. Saya Tuh. Gendut. Ini anak-anak tuh sebagian ada yang sudah mulai penempatan di Kuningan. Kapan-kapan Teteh ke sana. Oh iya. Insya Kalau pas lagi ada sesuatu yang harus dibantu di Cirebon, Kota Kuningan, mampir ke tempat kita. Boleh insya Allah. Sudah mulai penempatan. Terus ada juga anak-anak yang lagi tugas di Romantis, rumah makan gratis Iya, kita itu di mana, Kak? di Jatiasi. Oh di Jatiasi. Di Jatiasi, di rumah pertama kita dulu. Nah, insya Allah nanti akikahnya Yusuf sebagian mungkin biar disantap sama mereka-mereka pejuang keluarga. Sebagian udah pada tahu kalau tempat kita gratis ya, makan gratis. Jadi mereka-mereka yang selalu berdoa, ya Allah pengen makan siang gitu ya. Ya Allah pengen makan siang tapi uang nggak ada, udah tahu tempatnya lalu Allah kabulkan kan doa mereka. Nah, kita semua nih jadi pelantara terkabulnya doa. Nah, mereka datang ke situ. Nah, insya Allah hari ini launya bukan cuma tempe telur ya yang diromantis. Ada daging kambing akikahnya Yusuf sama Laila. Insya Allah ke sana. Jadi mungkin nanti di sini kita makan secukupnya kita. Nanti porsinya sekitar 50 porsi kita hidangkan buat pejuang keluarga di jalan raya lah ya. Rame deh di sana. Sana. Tak membok. Iya, kamu ingat nggak nak? Hah? Ingat nggak nak? Ingat nggak nak? Ya doa saya sama anak-anak setiap kali saya kan jarang ya buka YouTube, buka medsos, tapi begitu buka selalu saya sempatkan ngelihat kita sama anak-anak selalu doain. Lihat kejadian-kejadian aneh gitu, waduh ini ngeri banget. Sampai ada orang yang tiba-tiba dari awal ikut, tiba-tiba di ending macam-macam, ada ya macam-macam. Ya kita cuma bisa bantu doa. Udah lebih dari cukup Kak. Iya, mudah-mudahan selalu disehatkan, istiqomah. Jarang orang yang mau ngambil wilayah dan peran ini kan. Ini apa ya bahasanya, dunia dapat akhirat dapat. Insya Allah. Ya. Gitu. Dek Laila. Campur Ntar mau lihat ikut motong kambingnya nggak ngelihat? Itu berani nggak ngelihat motong kambing, berani ya? Boleh. Kalau anak-anak yang biasa ngasih makan, kemarin ada kambing yang dipotong, ada yang sedih, ada yang nangis. Aduh, kambingnya kok dipotong? Mana kemarin tuh sih? Siapa? Ada, karena suka ngasih makan kambing, terus ada yang akikah. Jadi senang nih, kalau ada yang akikah, usaha baru teh akhirnya. Jadi di dalam kondisi pandemi begini kan, nilai kreativitas kita harus tinggi. Iya. Menanti kunjungan orang baik
Itu saya pikir lebih terhormat buat mereka, lebih baik buat mereka ketika mereka punya usaha. Ketika ada orang baik bukan berarti dia tidak baik, itu sangat baik buat mereka. Tapi kita pingin mereka juga jadi baik dengan punya unit usaha. Nah akhirnya unit usaha kita ini akikah nih kemarin sudah laku 4 ekor kambing. Keuntungannya mereka datang, mereka ngeliat, mereka yang nggak bisa datang kita video call, pilih kambingnya, proses motongnya, terus belinya di sini, motongnya di sini, yang bersihin anak-anak di sini, yang makan anak-anak di sini juga. Kalau sampai berlebih kayak kemarin gitu, 1 hari ada 3 ekor ya motong ya kemarin ya. Itu di romantis, kebagian juga mereka. Orang-orang yang lalu lalang itu, yang mungkin berharap makan gratis, mah ini pasti tempe lah, paling mahal telur gitu. Tapi tiba-tiba dengan ada yang akikah gitu, mereka makan daging kambing. Jadi unit usaha baru lah buat anak-anak. Dan yang laki-laki ini pagi-pagi udah ngarit, ya kak, udah nyari rumput, muter, nyari rumput. Awalnya di gang-gang, jalan-jalan pinggir, sampai yang punya komplek gitu, orang-orang depan, deh jangan, nggak usah repot-repot, besok mau ada kerja bakti, gitu kan. Kata anak-anak bilang, kita punya kambing ibu, oh terusin, katanya habisin, nggak apa-apa. Terusin nggak apa-apa. Jadi anak-anak double untungnya tuh. Dia kambingnya kemakan, bisa hidup, ya, ngebantu masyarakat, jalannya terang. Terus ini juga kan yang diajarin Rasulullah. Rasulullah dari usia kecil, usia 7 tahun sudah belajar berwirausaha, bisnis, dan salah satunya adalah ternak kambing. Jadi beli kambingnya ke anak-anak, motongnya ya anak-anak, yang masak anak-anak yang perempuan, yang makan anak juga. Kemakan semuanya. Terus kalau berlebih, ya kita cari teman-teman pondok-pondok pesantren yatim yang lain, tapi kita utamakan romantis, rumah makan gratis kita, karena memang kita nggak ada supply ya. Paling teman tetangga kanan kiri, ayo yang masak berlebih, lebihin 3 porsi, 5 porsi, taruh di sana. Jadi setiap harinya ada berapa porsi kak di sana? Di romantis itu kita maksimal paling banyak 200 paling banyak. Kadang-kadang kalau lagi nggak ada yang masuk ya, nggak ada rezeki yang datang, ya 50. Tapi tiap hari kita usahakan dari Senin sampai dengan Jumat buka. Sabtu Minggu kenapa kita tutup? Jarang orang keluar. Rata-rata kan pada di rumah ya. Paling yang ada tinggal pedagang-pedagang keliling yang masih ada. Tapi itu juga kita selalu sedia mie instan, nasi, sama telur. Kalau mereka mau makan, ya kita ceplokin aja sebentar, mie instan, telur. Tapi kalau yang menu beratnya, ya dari hari Senin sampai hari Jumat kita bikin menu berat, ada macam-macam lah. Kayak hari ini kita punya, saya udah kabari teman-teman di sana, anak-anak, kak, mereka istimewa hari ini ada daging akikah dari Yusuf dan Laila. Mereka udah seneng. Akhirnya kepikiran kurban juga tuh, karena kambing banyak, udah banyak yang nanya, kayaknya ntar kurban bisa nggak beli di sini? Karena kita bukan tukang kambing, itu kambing juga orang wakaf produktif ya, boleh dijual, terus dibeli lagi. Kita nggak tahu harga kambing ini berapa dulu tuh orang beli. Terus kita mau jual berapa gitu. Akhirnya kita nyontek aja. Ini kambing sekian kilo, harga segini, kita jual segini. Sampai akhirnya saking bingungnya, saking gugupnya, harga kambing 18 juta. Ini beli gajah. Salah ngechat ya. Saya kualat ngeledekin. Teh Novi juga dulu lupa salah. Masa sih tahun baru habis lebaran. Habis lebaran. Jadi mau dimulai kak? Mulai? Ya, azan Ada. lagi. Alhamdulillah. Setelah azan ya. Setelah adzan, kita sholat jamaah. Nah, di sholat jamaah kita berdoa untuk Yusuf, untuk Laila, untuk Teh Nopi dan tim semuanya yang selalu jarang di rumah. Kita nih kalau ada orang gila lari, ya kan? Apalagi orang gila anak kecil zaman segini-segini. Saya juga mungkin kalau ada orang gila berusaha menghindar ya. Takut tangannya main karena ininya kan nggak bergerak, ininya teh nggak
nggak seperti kita. Oh ini berbahaya buat orang dia buat dirinya aja nggak mikir bahaya. Jadi kita ngehindar. Kalau teh nopi mah orang gila malah lari teh nopi. Ibu mandi, bapak mandi. Saya bilang sama Kak Adip, mau nggak dimandiin sama teh nopi? Gampang syaratnya. Sebut 3 bulan aja jalan-jalan gitu, pura-pura terlantar gitu. Ntar Kak Adip dicari sama teh nopi. Orang mau cari teh nopi susah. Nah kalau mau dicari teh nopi gampang, 3 bulan Kak Adip nggak usah pulang lah, dia main di ujung gang gitu. Sampai ada yang ngelaporin. Jadi beneran bahaya malah. Nah, kita doa habis sholat duhur, setelah itu kita makan barengan. Habis makan barengan, kita potong dulu kali ya. Kita potong habis sholat duhur, doa bareng, kita potong 1 ekor kambing. Setelah itu baru kita makan daging kambing yang sudah jadi. Ya sini yuk, dua-duanya sini, masya Allah. Nih kita nggak pernah tahu nih di kemudian hari mereka kelak akan jadi apa. Iya, Ini semua orang-orang, semua anak itu istimewa. Kita istimewakan semua anak. Kita nggak pernah tahu Laila sama Yusuf kelak bakal jadi apa kan. Maka udah kambing dikeluarin, kakinya 4. Ini Maulana, kita duduk bareng. Kita baca Fatihah saja. Setelah saya Fatihah langsung doa keselamatan semuanya. Mudah-mudahan Yusuf dan Laila selalu Allah sehatkan dengan akikah dia di hari ini di rumah ceria di tempat kita. Kambingnya juga kambing yang kalian urus, kalian pelihara, kasih makan tiap pagi, sore, bahkan kadang-kadang kalian belum makan, kambing udah makan ya. Terus kalian kasih makan kambing, tiba-tiba besok kambingnya harus kalian makan gitu. Gantiannya karena harus ada yang akikah, ada yang ngambil. Mudah-mudahan selain sehat, panjang umur dua-duanya ini ya, Laila dan Yusuf. Terus hidupnya di masa depan bisa memberikan manfaat banyak buat orang-orang di sekitarnya. Kebaikannya bisa menyentuh siapapun tanpa pamrih, tanpa pandang bulu. Sebagaimana proses dipertemukannya 2 calon manusia hebat di kemudian hari ini juga karena sebuah kebaikan rahmatnya Allah. Dari Rahman Rahimnya Allah. Akhirnya kita bisa kumpul di hari ini, bisa sama-sama di hari ini. Dan mudah-mudahan bukan cuma hari ini, di kemudian hari kita masih bisa kumpul. Dan yang paling penting, keduanya andaikan menjadi penghafal Quran, bisa ngajak kita semua ke dalam surganya Allah. Berikutnya buat Teh Nopi dan tim, semoga Allah sehatkan. Ini ayang-ayangan terus muter kerjanya. Sementara orang lagi khawatir, lagi takut, lagi berusaha mengurung diri untuk mengurangi semua aktivitas di luar, menjauh dari kerumunan. Teh Nopi dan tim, masya Allah, karena kebaikan gak boleh berhenti dengan apapun, dalam kondisi apapun. Karena kebaikan itu bukan tugas kantor, kebaikan itu bukan tugas instansi, kebaikan itu adalah tugas langit. Kebaikan itu tugas langit. Dan beruntung mereka-mereka yang punya aktivitas melakukan kebaikan karena Allah, karena mereka ini karyawannya Allah. Coba bayangin, ada orang sedang membutuhkan pertolongan, dia berdoa, baik adiknya berdoa, ya Allah kakak saya ODGJ hilang, ya Allah sekian lama gak ketemu, ya Allah. Lalu doanya dikabul. Lalu dengan dikabulnya doa tersebut, Allah kirim pelantara untuk mengabulkan doa. Siapa yang jadi pelantara langit? Siapa yang jadi pelantara langit? Nah, tiba-tiba Teh Novi, nih Novi, aku kabulkan doa seorang adik yang kakaknya hilang. Cari, pertemukan mereka. Ini udah sering. Sampai pada akhirnya kita juga dipertemukan sama 2 anak hebat yang sekarang ada di depan kita. Semoga mereka semua, Teh Nopi dan tim, Allah kasih kesehatan, Allah jaga, Allah panjangkan umurnya, Allah berkah hidupnya, Allah limpahkan rizki yang halal dan berkah. Halal dan berkah. Ya, kalau cuma sekedar banyak rizki, banyak orang kaya yang luar biasa tapi rizkinya nggak berkah, justru malah bikin pusing, justru malah bikin repot.
Ya, mudah-mudahan apa yang Teh Novi dapat hari ini membawa keberkahan buat semuanya, bukan cuma orang-orang terdekatnya, bahkan orang yang jauh kemarin baru pulang sebulan tuh di Surabaya, mendapatkan kecipratan keberkahan dari Allah SWT. Ummul Quran, ya Allah kabulkan semua keinginan kita, kabulkan semua doa-doa kita, ya Allah jadikan Laila sama Yusuf jadi anak yang soleh dan solihah, ya Allah jadikan mereka semua kelak menjadi orang yang bermanfaat buat umat. Ya Allah jadikan mereka semua orang-orang yang bisa memberikan kebaikan pada orang banyak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami semuanya, Teh Novi dan kita semuanya orang-orang yang selalu diberkahi dengan kesehatan, dengan rizki sehat yang luar biasa, dengan panjang umur penuh ketaatan, dan dilimpahkan rizki yang berkah dan halal. Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi Iya. Oke, surah al-Ladina ta'ala dilanjut tahunnya doa. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan mu'minin. Hamdan wafi'an wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa sallallahu ala Ibrahim wa ala ali fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din. Amin ya Allah. Amin. Wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badan. Amin. Ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut. Amin. Najatan minar wal afwi wal hisab. Amin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa allimna ma jahilna. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min 'aynin la tadma wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ja'alna wa azwajana wa awladana wa dhurriyyatina min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bismillika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Kabul, mudah-mudahan Allah kabul doa kita semua ya. Berikutnya, Teh Novi minta izin 50 box nasi akan disantap sama para pengunjung romantis kita, rumah makan gratis. Mudah-mudahan apa yang dimakan sama mereka yang lewat ya, pejuang keluarga di rumah makan gratis kita juga jadi keberkahan buat mereka dan jadi doa buat dua anak kita. Ini jadi anak kita ya? Ya iya lo, jangan kepanek dhewe ngono wae. Loh, aku bilang dua anak kita loh. Anake wong ya. Berame-rame nih ini. Percaya sama nenek. Oh iya. Masa iki mbuh anake sapa ya? Oh anak. Iya. Ya kudu anake dhewe. Iya. Kan diomelin kita main. Ada kaya ngono. Iki umat lo ya. Iya. Oh, utuh iki Laila. Umat manusia. Atau sembrono. Ji, siap. Nah, dikeluarin boxnya 30 kita makan di sini. Yang 50 biar langsung dibawa sama Unen ke romantis. Ya. Bisa dibantu mengeluarkannya? Ya. 30 Oke guys, nih sekarang kita lagi mau bagi-bagikan karena 50 box untuk ya. Ya. 50 untuk
50-nya untuk dibagikan di jalan-jalan dan sisanya akan kita makan di sini bersama adik-adik kita ya. Ada kue kuncinya. Boleh dibuka juga boleh. Ntar biar di sini secukupnya aja. Ada tak? Dilihat di sini secukup apa. Dibagi-bagi dulu berarti ya? Iya, bagi dua dulu. Oke guys, alhamdulillah nih kita sekarang mau potong kambing. Kambingnya Laila. Ya, ini Oh, alhamdulillah jadi. ini enggak jepit. Aku terakhir datang ke sini belum ada Kandang kambing ya? kandang kambing. Sambil bantuin doain mudah-mudahan yang kurban di kita banyak. Amin. Jadi kambingnya juga banyak laku. Amin. Jadi Yang akikah juga banyak ya. amin. Jadi buat kalian yang mungkin mau akikah, boleh banget datang ke yayasan di Rumah Ceria, guys. Bisa hubungin Kak Iman. Jadi nanti langsung diarahkan nanti baiknya seperti apa. Nah, ini kambingnya. Tayung. Nah, yang motong anak-anak yang sudah kita latih, yang ngurusin semua anak-anak. Dan insya Allah lah sah, Allah terima, Allah ridho ininya apa namanya, akikahnya. Kambingnya hitam. Kambingnya galak gak sih? Sama ODGJ berani, kambing gak berani. Mbak, yang B-nya makan mau Sudah, dipotong. pulang aja. Ya, dipegang. Bismillah, nak. Sini. Mati. Takut. Laila. Nih, bismillah. Laila tuh, lihat tuh, Laila. Akikahnya ya. Aduh, aku takut. Kasian. Oke guys, tuh mau dipotong dulu mbaknya. Aku takut. Kasian ngeliatnya. Ya Allah, Akbar ya. Gimana nih guys? Yaudah ya, mohon doanya ya. Alhamdulillah selesai. Nanti tinggal diurus, dirapikan, dan dagingnya dimakan sama mereka yang butuhkan ya sayang ya. Solihah, jadi orang baik. Karena dipertemukannya juga dalam keadaan baik, ditemukan sama orang-orang baik, kumpul sama orang-orang baik, dan dilakukan dengan syariat yang baik, akikah nih ya. Amin, mudah-mudahan. Alhamdulillah selesai ya teh ya. Udah tuh, walaupun gak ngeliat, gak nyaksiin. Sebetulnya sih bagusnya sih nyaksiin kan. Dia ngeliat orang tua yang mengakikah yang ngeliat bagusnya, tapi dengan ada yang takut. Lemes. Lemes beneran. Gak dengar suara kamu. Laila berani ya? Berani ya. Dia seneng. Dia malah seneng. Dia seneng. Ya alhamdulillah udah selesai. Jadi ini total ada berapa kak? Kambingnya? Kambingnya ada 80-an. Sekarang ada 80 ekor. Jadi 80 ekor. ini kambing bener-bener Allah kasih buat anak-anak. Tiba-tiba Allah kasih rezeki, anak-anak disuruh ngurus kambing, disuruh wirausaha jualan kambing. Setelah sekian banyak di akun teteh yang dulu ya, di channel apa, postingan yang dulu apa namanya sih, konten yang dulu pernah tuh, sekian banyak usaha, sekarang tambah ada kambing. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya mungkin bisa jadi orang-orang baik ini terinspirasi dengan segala kebaikan yang sudah pernah dicontohkan sama teteh dan tim ya. Amin, insya Allah. Itu ada anaknya kak? Ada anaknya, ada yang baru lahir juga. Jadi anak-anak tuh ngurusin, mau lihat anak kambing. Kakak, Aku baru ngeliat. coba keluarin anak kambing si ciwil. Ciwil namanya guys. Keluarin deh. Biar kalau sama yang kecil mungkin Teh Novi berani. Kemarin ininya bos, ciwil. Kenapa? Ke bawah, ke mana? Oh, ke pelosok. Nah, keluarin. Ini lahiran di sini, beranak di sini. Kita buat kandangnya di kandang kambing keramik tuh, Teh lihat. Oh iya. Nih. Nah, ciwil dan ciwil. Baru kak. Ini sudah sebulan kayaknya, 2 bulan. sebulan. Mungkin. 2 bulan.
ada yang baru seminggu tuh. Seminggu yang ini. Nih, baru seminggu. Ciwil. Ciwil dan ciwil. Namanya Ciwil dan Ciwil. Nih, ini memang ini yang di dalam sini yang lagi hamil. Oh, ini Memang lagi harus dipisahkan. Hamil terus anak-anak. Jangan kumpul sama orang dewasa, takutnya mikirnya macem-macem anak-anak. Berat ya? Salah gaul. Salah gaul. Dan ini jenis kambing yang bisa diperah susunya. Oh, Jadi anak-anak tuh bisa dapat keuntungan harian dari susu kambing yang mereka perah sendiri. Terus keuntungan dari ngebesarin, keuntungan jual akekah, kurban gitu. Apalagi kurban nih besok kan sebentar lagi. iya. Jadi susunya abis itu diolah, Pak? Enggak, susu Teteh belum pernah ngelihat orang ngelola susu kambing atau sapi kan? Belum, Pak. Belum. Susu itu yang bagus, yang keluar. Ada yang berani langsung minum bagus, ada yang harus diolah dulu. Diolah dulu, betul. Minimal dihangatkan tapi nggak sampai mendidih. Dihangatkan bisa dikasih jahe, bisa dikasih jahe sama gulanya gula aren. Nah itu enak. Tapi banyak juga yang orang datang ke sini langsung minum banyak. Cuma biasanya kalau udah ngelihat induknya dari mana sumber susunya orang mau minum teh ragu. Oh gitu? Iya kan? Iya nggak? Iya. Apalagi proses meresnya gitu. Orang udah ragu. Tapi kalau udah di swalayan gitu, udah jadi kemasan gitu, minum nggak ragu. Orang Tapi nggak ragu. bersih banget ya, Pak? Ya, Kan kalau tahu aku ya, kalau misalkan anak kambing kan biasanya kotor, bau gitu. Ini bersih banget loh. kita emang pengen kandang ini jadi tempat edukasi juga. Selain ada nilai bisnis, nilai ekonomi, kita pingin anak-anak tuh belajar bahwa ada susu lain selain sapi. Nah, jadi ada beberapa teman-teman anak-anak dari sekolah ya outing kelas datang ke sini belajar bikin tempe dan melihat bagaimana ternak kambing, kandang kambing. Nah, ini. Dan kotorannya juga kita pilah. Kotoran basah sama kotoran keringnya langsung terpisah. Itu dengan pola seperti itu. Oh iya, Gitu. iya betul-betul. Yang ngurusin semua anak-anak. Alhamdulillah. Jadi yang beli kambing di sini sesungguhnya sudah ikut membantu ekonomi anak-anak. Termasuk Teteh hari ini beli kambing di sini kan? Amin, amin. Jadi kalau di sini diajarkan untuk bagaimana untuk mandiri, itu yang pertama. Kedua, bagaimana cara untuk mencari uang agar nantinya pada saat besar tidak manja gitu. Betul. Terus bisa tahu apa yang harus dilakukan. Emang bagusnya gitu dari kecil. Apalagi anak-anak ini kan anak-anak yang dititipin sama Rasulullah ya, artinya yang sayang sama mereka banyak. Tapi kalau kita nggak bisa menempatkan sayang tersebut, justru akan membunuh mereka di masa depan. Iya betul. Dimanjain, biasa iya. nerima gitu, nggak berkeringat untuk mendapatkan sesuatu. Itu bahaya malah. Betul. Sama seperti kita ngebantu kepompong, kita kupas kepompongnya, kulit kepompongnya, kulit arinya, supaya si kupu-kupu bisa keluar cepat. Tapi ternyata enggak. Kalau kita buka itu kepompong, Merusak. malah dia nggak bisa terbang, malah lumpuh. Iya. Ini yang kita cegah. Oke. Seminggu guys. Nah itu anak-anak juga selain diajarin motong, Cara itu Sayat. ya, sayatnya. nanti yang perempuan-perempuan belajar masak, belajar masak. Gitu. Jadi di sini rata, ya perempuannya, laki-lakinya, anak Iya. kecilnya semuanya. Alhamdulillah. Jadi kalau ada yang tanya di rumah ceria anak-anak belajar apa sih? Jawaban saya belajar hidup, Belajar hidup. belajar hidup. Karena yang bagus itu adalah belajar kehidupan. Betul. Kayak kita nih di jalan, kadang kita di sekolah nggak diajarkan untuk kehidupan yang sesungguhnya seperti ini. Dan kayak kita di kehidupan aslinya banyak banget segala hal yang kita lewati. Ya banyak lah ya Kak, maksudnya manisnya, pahitnya, susahnya membela orang terlantar. Masya Allah. Nggak semudah Nggak semudah. orang melihat hanya di video yang sudah selesai, sedangkan kita yang di jalan tuh mungkin bisa sampai malam menyelesaikan masalah Yang itu. saya tonton durasi paling lama 40 menit kontennya Teteh itu dikerjakan kan dalam 1 hari kan? Satu hari. Bisa lebih kan? Satu bisa lebih. Bisa lebih. Jadi Bisa kita ini cuma tahu sepersekiannya Betul, aja. iya. Jadi Iya, kadang iya, iya. dalam 30 menit itu kita bisa mengerjakan 1 atau 2 hari. Bahkan dari pagi sampai malam gitu. Dan kita menyaksikan hanya
30 menit. Iya. Ya Allah ya Rob, sehat terus ya. Dan mudah-mudahan banyak. Yang paling penting kan dari apa yang Teteh lakukan ini, bukan orang melaporkan ke Teteh, tapi orang terinspirasi untuk Iya, betul. melakukan. Iya, Ini betul. kan kita contoh, memberi contoh gitu Betul. ya. Lihat kalau seluruh Indonesia Teteh semua, hidup Teteh habis ngurusin gitu. Betul. Jadi aku selalu bilang ini Kak, aku cuma punya 2 tangan, punya 2 kaki aja. Tapi aku punya badan yang bisa menggerakkan semua orang, seluruh umat manusia yang menonton tayangan aku untuk melakukan hal yang sama. Betul. Karena aku nggak bisa menggarap semua satu Indonesia, tapi aku percaya dengan aku sendiri di sini, aku bisa menggerakkan hati kalian untuk berbuat kebaikan yang semestinya ya, dan diajarkan oleh Allah, berbuat kebaikan. Gitu. Efek domino sebetulnya. Apa? Iya, jadi Domino. kebaikan yang terus berganti Oh, iya, kebaikan. Karena kebaikan nggak boleh berhenti di kita kan. Betul. Kita ini, ya coba kalau seluruh Indonesia lapor, Neng Nopi di sini ada, berangkat ke sana Nopi, kapan makan siang, kapan tidur gitu. Betul, betul. Tapi insya Allah kalau selama kita mampu, Kita kita kerjakan. melakukannya, kita kerjakan. Tetapi kan alangkah lebih baik tidak perlu menunggu kami nih yang cuman keterbatasan tenaga, keterbatasan waktu. Ada nggak sih yang suka protes gitu? Ditelepon nggak datang, telepon nggak datang. Banyak, malah kita sempat dimaki-maki Kak, karena kita dibilangnya tidak merespon. Bukan tidak merespon, masa kayak ke NTT dia mintanya hari ini juga kan nggak mungkin. Iya ya, ke NTT sebelah Ciputat ya bukan? Gitu. Jadi kadang aku selalu bilang untuk yang melapor, insya Allah kalau emang Allah berkehendak kita akan datangi, tetapi dalam arti ya sabar, karena kan kita nggak semuanya yang kita harus respon gitu. Maksudnya dalam arti kita pilih-pilih dulu bener apa enggak gitu, suka ada yang bohong Nah, gitu. ya. Terkadang niat baik itu belum tentu disambut dengan baik kan. Kadang tuh ada juga manusia yang mencari untuk kayak mengerjain gitu-gitu kan. Ada banyak kan. Jadi info ternyata pas datang di lokasi nggak ada. Dong, jauh-jauh kita misalnya perjalanan kayak dari sini ke Indramayu kan Jauh. Iya. 3 jam sendiri. Iya. Gak macet itu. Kalau macet bisa 4-5 jam. Iya, terus pas di sana nggak ada, terus kita bingung ngehubungin nggak diangkat-angkat, kita tanya bonus kita nggak ada. Jadi itu udah pernah terjadi. Ya Allah ya Allah. Gitu. Jadi doa saya akan tambah nih. Siapa tahu di kemudian hari ada anak-anak saya yang sekian banyak ini mengambil jalan yang saya ngelihat ini jalur sepi yang Teteh lakukan. Jarang orang mau melakukan. Ini jalur sepi. Insya Allah. Mudah-mudahan di kemudian hari dengan Teteh sering datang ke sini, memberi contoh anak-anak, menceritakan kepada anak-anak, karena di kemudian hari akan ramai jalur ini. Jalur ini nggak lagi sepi. Bisa disebutkan hanya beberapa orang, Teteh lagi, Nopi lagi, ODGJ lagi. Kemudian hari ada Teteh, Titi, Tutu, Toto. Betul. Jadi banyak. Iya betul. Iya. Mudah-mudahan sekarang Amin. juga ada yang terinspirasi sih. Amin. Pokoknya jangan pernah takut sama ODGJ, karena sekali lagi ODGJ juga manusia sama seperti kita. Ketika kita mempunyai niat baik, niat yang tulus membantu, insya Allah ODGJ akan mengerti. Tetapi sebaliknya, ketika kita punya niat jahat, ingin menjahili, ODGJ juga tidak akan mau diperlakukan hal yang sama. Perlakukan orang lain sebagaimana kita mau diperlakukan oleh orang lain. Seperti itu. Masya Allah. Makasih ya. Terima kasih Kak. Saya sih terima kasih. Pertama sudah beli kambing di sini untuk akikahnya Laila sama Yusuf. Terima kasih Kak. Yang kedua, anak-anak selalu dapat inspirasi baru. Setiap kali datang punya cerita baru. Setiap kali datang ada sesuatu yang baru. Dan doain anak-anaknya kelak menjadi orang yang luar biasa. Pasti. Terus kita cuma bisa balas doa. Amin. Mudah-mudahan Teteh. Udah lebih dari cukup baik. Ya. Ada pesan-pesan nggak Kak buat yang nonton tayangan ini? Iya. Pertama, terima kasih lah. Artinya sudah dicontohin lah sama Teh Nopi bahwa saya saat ini mengambil wilayah anak-anak, dan saya berharap anak-anak saya di kemudian hari punya sesuatu nilai empati yang sama seperti Teh Nopi punya gitu ya. Terus saya selalu pingin anak-anak saya jangan dikasih anak-anak saya ikan sehingga mereka hanya makan satu kali, tapi beri mereka kail sehingga mereka bisa makan berkali-kali. Apa contoh kailnya? Hari ini Teh Nopi udah kasih contoh. Beliau akikah di tempat kita, yang motongnya anak-anak, yang ngulitinya anak-anak, yang masaknya anak-anak, dan anak-anak kalau sudah merasa cukup akan ikut distribusikan ke tempat yang lain. Kita punya romantis. Dan dalam waktu dekat kita juga punya ini kan, dekat dengan kurban. Yang mau kurban juga boleh di sini. Di mana Kak? Di sini. Nomor teleponnya? Oh, di 0816 1155 336. Nomor saya sendiri boleh. Alamatnya di mana Kak? Alamatnya di Bekasi, tepatnya di Kecamatan Setu, desanya Desa Ciledug. Desa Ciledug. Instagramnya?
Instagramnya Kak Iman atau Dongeng Ceria. Atau ada juga orang-orang yang mau kurban, bilang sama kita, Kak Iman, aku mau kurban tapi jangan dipotong di sini. Akan kita potong, akan kita sembelih di kampung halaman anak-anak kita. Bisa di Papua, bisa di NTT. Tapi kambingnya nggak bawa dari sini. Dari sana. Dari sana. Kalau kambingnya dibawa dari sini, kita bingung tes swabnya naik pesawat tuh kambing nggak ya? Ya kan? Tapi uangnya kita bawa dari sini. Kita beli kambingnya di sana, di lingkungan mereka. Lalu dipotong di sana, uangnya masuk sebagai pemberdayaan ekonomi lokal. Kambingnya dimakan di sana. Dan mereka tahu bahwa ini dari anak-anak mereka yang ada di sini yang berkurban. Kan nyampe. Jadi double tuh pahalanya insya Allah. Kan banyak tuh di komplek kambing berlimpah dibagiin sampai 1 besek sampai 2 kilo. Padahal kalau di daerah 1 orang setengah kilo aja udah masya Allah banget. Udah seneng banget gitu. Kalau di sini kita mau makan kambing banyak lah yang jual ya. Keluarin uang 15.000, 20.000 bisa dapat. Tapi ada satu daerah di kampung anak-anak nih yang kalau sampai sekian tahun nggak pernah ada orang mau kurban. Karena bisa jadi tabungan mereka itu paling mahal adalah kalau anaknya kehujanan nggak apa-apa, sapi mereka kehujanan dimasukin, kambing mereka kehujanan dimasukin, anak kehujanan nggak apa-apa. Jadi mau dipotong tuh mahal kan tuh harta. Jadi begitu kita beli mau dia potong kan, lalu yang makan mereka juga. Jadi kurban ke kita, mau pesan potong di sini bisa, pesan potong di kampung halaman anak-anak bisa. Nanti kita video call, kita foto, kita laporkan. Gitu. Novi mau potong apa? Gajah mau? Jangan, dilindungi. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk Yayasan Dongeng Ceria. Terima kasih Kak Iman. Sama-sama. Dan sekali lagi semoga apa yang kita lakukan di sini bukan cuma saya, bukan cuma Kak Iman, semua orang ya turut serta untuk membantu sekali lagi sesama umat manusia karena itu adalah kewajiban kita. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya nggak luput dari salah, nggak luput dari dosa. Saya hanya manusia biasa. Jadi semoga kalian bisa mengambil sisi baik yang saya selalu share videonya. Jadi sisi buruknya tolong dibuang aja. Dibuang jangan ke sini. Belakangnya. Terus saya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu tebarkan kebaikan dimanapun itu.